Ya, bertakwalah kepada Allah, kamu akan wafat. Cepat cari bekal sebelum pulang. Itu ayat turun pada Nabi. Nabi itu orang paling takwa semuka bumi. Jaminan surga. Sebelum wafat turun surah surga sempurna. Inna a'tainakal kautsar. Nabi kita mulia, disanjung oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Disebutkan pada nabi-nabi sebelumnya, semua mulia, tapi tetap sebelum wafat diminta oleh Allah, sampaikan pada umatmu, juga pada dirimu, takwalah pada Allah, tingkatkan takwa, kamu akan wafat. Nabi yang paling takwa masih disuruh takwa. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Hei Nabi, tingkatkan takwamu kepada Allah. Jadi kita harusnya malu Pak, Ibu, kepada Nabi. Nabi yang paling takwa disuruh takwa, maka kita yang bukan Nabi seharusnya lebih pantas untuk mengerjakan itu semua. Kata Allah, kamu akan wafat. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Kamu mesti siap-siap, saat kamu satu masa akan pulang. Tidak harus dengan datangnya corona, dengan apapun mungkin kita wafat. Bahkan mungkin tanpa sakit kita pulang. Sebagian mesti sadar mungkin corona itu hadir di sekitaran kita untuk mengingatkan pula. Coba lihat, diberikan wabah seperti itu, banyak orang kehilangan pegangan, mulai ketakutan, mulai mencari Tuhan. Selama ini kemana aja? Dan kadang-kadang keterlaluan, masker diborong-borong. Dalam situasi sulit masih berbuat maksiat, keterlaluan orang, dosanya banyak itu. Orang kesulitan harga dinaikin. Masker 25.000 ya 300.000. Orang kebanjiran pisang ya 100.000 satu. Ini susah ini, kemana domirnya? Nuraninya kemana gitu? Makanya saya sepakat, tangkap aja orang-orang begitu tuh, penimbun masker, penimbun macam-macam, dosanya banyak. Dan gak sadar gitu. Tapi sisi yang lain, banyak orang ketakutan. Kelihatan ada yang takut mati, gak siap-siap, dia kemana aja selama ini. Ada yang khawatir, ada yang borong makanan sampai sana sini, ketakutan. Anda apa yang ditakutkan? Anda meninggal juga tanpa virus pun Anda meninggal. Tuh, calon wafat tuh. Tuh. Itu. Gak bisa pilih. Jangan tunggu virus untuk kita tobat kepada Allah. Setiap hari tobat. Tobat setiap hari. Nabi aja kan istighfar tiap hari. Pagi, malam, sebelum tidur istighfar dulu. Tapi enak kok Pak, saya coba tuh. Saya biasakan tuh salawat pada Nabi. Ya Allah, saya pengen ketemu Rasulullah. Salawat Muhammad Muhammad. Ya Allah pertemukan saya dengan Rasulullah. Ya Allah, saya pengen ketemu, saya rindu Rasulullah. Salawat. Ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Saya takut dengan dosa ini kembali kepadamu. Saya takut ya Allah dengan hisab. Astagfirullah. Takut kalau pulang sulit, takut kalau pulang dalam keadaan masih maksiat, takut kalau pulang berlumur dosa-dosa. Malu kalau pulang menghadap Allah semua dibuka, kelihatannya baik ternyata banyak buruknya. Malu kalau sekarang masih ditutupi. Antum tuh ngelihat saya mungkin karena baiknya aja, belum dibuka aibnya oleh Allah. Makanya banyak-banyak istighfar. Kan kita nggak sempurna gitu. Makanya ayat terakhir turun kepada Nabi Muhammad ini, Nabi sebelum wafat masih disuruh takwa. Kamu nanti akan meninggal kata Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan setiap yang diwafatkan akan dihisab berdasar amalan-amalannya. Makanya mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Itulah, jangan cari banyak dosa lah. Dosa kita udah banyak. Ngapain dikumpulin lagi? Tobat malam ini tobat. Udah pulang. Antum wafat, saya wafat, kita wafat. Tobat. Ya, saya anjurkan kita perbaiki diri. Ini mungkin banyak musibah juga karena kita banyak menganggap ringan segala kesalahan itu. Sekarang kayaknya ringan banget. Nyawa hilang aja ringan sekarang ini. Keterlaluan manusia sekarang itu. Coba tiap hari kita buka itu, media sosial, media-media, TV, apa kayaknya, apa nggak ada yang baik-baik yang diberitakan tuh di negeri ini? Buka sedikit pembunuhan, buka sedikit perampokan, buka. Apa nggak bisa ditutup yang seperti itu? Kadang-kadang dicontohin, tutorial berbuat maksiat itu dicontohin. Cara bikin bom dikasih contoh. Cara ini kan harusnya nggak banyak diekspos. Cara maling motor diekspos. Cara mencuri mobil diekspos, ditonton, dipraktekin besoknya. Di pelaku pencurian tuh jadi bertambah. Ya, jadi ada tutorial maksiat. Memang kayaknya setan sekarang sekolahnya tinggi kayaknya itu. Ada kuliah persetanan mungkin itu. Ini paling bahaya sekarang ini. Paling bahaya. Ini mesti banyak-banyak istighfar nih. Bu, Pak ya, tontonan di rumah tuh udahlah. Kalau perlu TV begitu matikan aja tuh. Saya di rumah tuh nggak pernah saya setel. Kalau setel tuh paling-paling yang di Mekah. Rusak semua kalau begitu tuh. Rusak. Udah bunyikan mushaf di rumah. Dengarkan mushaf. Ya, dengarkan kisah-kisah yang baik. Itu masih banyak bacaan bagus kok. Buka Sirah Nabawiyah sekarang udah jadi kisah. Ustadz-ustadz kita yang nyampaikan bagus-bagus. Buka itu. Ustadz Budi Asari, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz dengarkan aja. Setel di rumah. Lebih enak dengerin itu daripada buka-buka TV nggak jelas.
Radio-radio nggak jelas. Tiba-tiba dari balik pohon muncul. Apa sih? Anda dapat apa? Akhirnya dimainin setan, mau tahajud baru bangun tiba-tiba. Ngapain? Tinggalin yang nggak jelas itu. Ya, cari yang baik-baik. Jadi hidup kita tuh tenang gitu. Ya, sekarang ini ada saatnya lah kita mesti tegas pada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita itu. Ya, balik ke sini. Anda nggak akan dizalimi, kata Allah. Ya, kata Allah, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Setelah wafat, maka amal kita yang kita perbuat, yang kita bawa, nggak akan dizalimi. Kalau emang maksiat, makanya tobat dari sekarang. Kalau emang baik, ya baik. Ayo. Ini Rajab bulannya Allah, syahrullah. Banyak istighfar bulan ini. Ya, banyak istighfar bulan-bulan ini. Dan banyak memaafkan. Saya pun insya Allah akan membuka diri. Saya minta maaf kepada setiap kalangan yang dalam setiap kesempatan pasti saya banyak salahnya, saya minta maaf. Ya, kalau ada yang perlu diselesaikan silahkan datang. Jangan bicara di belakang. Kalau di belakang tuh saya nggak tahu. Datang pada saya. Udah pasti saya nggak tahu kalau di belakang itu. Ya, jadi kalau Anda punya persoalan dengan saya atau dengan siapapun, jangan di belakang, nggak akan nyampe, Joni. Datang bicara, selesai. Daripada Anda bingung sendiri, nyampein sana, nyampein sini, Anda pusing sendiri. Akhirnya Anda kumpulin maksiat, gak selesai dosanya. Dan Anda ajak orang lain berjamaah dosa. Mendingan datang. Saya kemarin buka Instagram. Ada curhat seorang suami istri, minta solusi. Ustadz, saya baca itu, kadang saya baca beberapa kesempatan. Ustadz minta pandangan. Saya dilarang kakak ipar saya datang ke kajian Ustadz Adi Hidayah. Katanya ustadznya ajarannya radikal. Terus kakak iparnya bilang, saya kenal Ustadz ini sejak di Kairo. Saya tahu dia. Padahal saya pun gak pernah belajar di Kairo. Kan? Saya tuh kuliahnya di Libya, Joni. Saya gak pernah kuliah di Kairo. Yang pernah saya lakukan, talaqi tafsir pada Syekh Tantawi Jauhari. Sampai dihadiahi kitab ini. Ini kitab dari guru saya yang mulia. Saya belajar langsung dari beliau, Syekh Muhammad Tantawi itu. Saya belajar dari beliau, saya ikuti sampai ke Iskandaria. Yang tahu saya di situ cuma 3 orang. Ya, tiga-tiganya sahabat saya, Sandi Rizki, ya, kemudian Biogen Akbar, Ikhwan Nugraha, itu teman-teman saya semua. Tambah 1 Syekh Hafid orang Afghanistan yang pakar hadis, sampai saya dihadiahi bagan hadis beliau yang merangkum kurikulum di sana. Ya, Anda bayangin saya aja diundang ke Al-Azhar, ketemu Syekh Al-Azhar, teman-teman saya Syekh Al-Azhar, teman-temannya udah kumpul di sini. Saya sahabatan sama alumni Al-Azhar. Orang Al-Azhar ngundang saya, ngundang ceramah di sana. Saya Al-Azhar juga mau ketemu. Orang sana nyebut saya moderat, orang sini nyebut radikal. Dia belum minum susu itu. Dia salah info, makanya datang daripada di belakang dapat info nggak jelas. Gitu. Jadi biasakan diskusi, klarifikasi, tanyakan. Jadi kalau kumpul-kumpul begitu capek nantinya. Ya, yang saya akan angkat tangan cuma 2 golongan. Saya serahkan hisabnya kepada Allah. 1 yang menyebut saya pelaku bid'ah. Itu saya serahkan hisabnya kepada Allah kalau dia tidak bertobat. Karena itu berat di hadapan Allah. Karena pelaku bid'ah tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya mimpi sudah ketemu. Dan banyak dimimpikan orang bertemu dengan Rasulullah. Lalu Anda menyebut saya pelaku bid'ah, maka bagaimana cara saya bertemu dengan Rasulullah SAW? Tapi saya masih menahan. Kalau Anda masih bertobat, selesai urusan saya. Tapi kalau tidak, saya serahkan hukumnya sama Allah. Saya nggak mau bilang apa-apa. Itu saja. Yang kedua, orang yang menghambat orang yang ingin memperbaiki diri belajar dengan saya. Karena kata-kata atau kalimat-kalimat atau informasi yang tidak pantas, saya serahkan hisabnya kepada Allah. Ya, yang lainnya semua saya maafkan. Yang 2, saya nggak bisa berkata apa-apa sebelum dia bertobat dan menyelesaikan urusannya sendiri. Karena berat bagi saya. Kalaupun memaafkan, tapi kalau menghambat orang lain disebut pelaku zalim. Al-Baqarah 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa orang paling zalim, disebut oleh Allah paling zalim di muka bumi, yang menghambat orang lain untuk mendapatkan zikir di masjid. Di antara zikir itu belajar, sholat, belajar, taklim itu zikir. Ada orang menghambat orang lain, kamu jangan taklim, kamu jangan belajar, dia begini, sementara dia nggak tahu hakikat yang sebenarnya. Allah menyebut makhluk itu paling zalim. Lantas bagaimana saya mesti bersikap? Saya nggak tahu. Makanya jangan, Allahu Akbar, jangan cari masalah yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, yang lain saya maafkan. Nah, kalau ada apa-apa cerita, ada utang, ada apa, kalau saya bisa saya bebaskan.
Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Ya hidup saya terbatas kok, besok meninggal juga. Mungkin antum duluan, saya belakangan bisa terjadi. Ya, atau terserah lah, gitu. Atau terserah. Ya, jadi sudah jangan banyak cari maksiat. Nah, kalau yang dua tadi saya serahkan urusan sama Allah. Yang menyebut saya bid'ah, atau yang kedua yang menghambat orang lain untuk mengaji tanpa alasan yang jelas, sehingga orang itu tidak mendapatkan kebenaran. Bahkan ada yang berbahaya sehingga membuat orang itu benci dengan saya padahal nggak kenal saya. Coba Anda kebayang nggak? Kalau Anda kenal, Anda benci, mungkin ada persoalan. Anda nggak kenal, Anda benci. Kebayang nggak? Yang paling bahaya itu kan paling bahaya. Anda nggak kenal setan, difasilitasi. Anda nggak kenal saya, dibenci. Kan perbedaannya jauh. Bayangkan Nabi Musa saja, Nabi, Rasul, ya kenal Fir'aun, makhluk paling zalim. Fir'aun tuh ustad bukan, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang. Diperintahkan Musa berdakwah dengan lembut. Faqula lahu qaulan layyina. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Ya berdakwah kepada saya yang bukan Fir'aun. Saya nggak pernah bunuh orang sampai sekarang. Mabuk nggak pernah, apalagi ngaku Tuhan. Terus tiba-tiba Anda mencela saya, Anda siapa? Ya, termasuk saya pun demikian, kita sama-sama perbaiki diri. Tapi poinnya adalah kita akan wafat, itu aja. Kita akan wafat. Ya, kita akan wafat. Tolong yang apa namanya? Saya pernah berjanji pada siapapun, kalau belum ada hubungi staf saya segera. Saya selesaikan. Mungkin ada yang pernah disampaikan antum umroh atau antum dapat porsi haji kuota, ya atau misalnya saya ingat tuh satu aja, ada Joni yang pernah manjat bendera itu. Ingat, terbayang saya di benak saya itu. Saya pernah janjikan beliau beasiswa gitu, ada uang senilai tertentu. Kalau ada yang tahu aksesnya tolong sampaikan. Kalau bisa ke sini saya ketemu. Saya nggak ada masalah, saya cinta negara saya, cinta bangsa saya. Siapa yang menghormati bangsa saya, sekalipun dia tidak seagama dengan saya akan menghargainya. Karena saya mencintai negara saya. Joni bukan muslim, tapi dia sudah membanggakan bagian menjaga marwah negara kita. Kita mesti angkat dia. Wallahu alam, kalau dia dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau tidak, saya nggak paksa. Yang penting saya bisa mewujudkan cinta saya pada bangsa saya dengan menghargai siapapun. Ya, bodoh kalau menyebut saya anti Pancasila, itu orang bodoh. Atau menyebut saya misalnya anti NKRI, itu orang kurang sehat. Ya, kurang sehat. Dan apa hubungannya dengan materi kita sekarang?